Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua, serta salam dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita pentingnya untuk terus berpengetahuan dari buayan sampai pada liang lahat. Dan juga yang telah mengajarkan kepada kita eh, arti kemanusiaan, ya, sehingga kita mengedepankan pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, eh, hari ini kita lanjutkan materi kita terkait dengan infrastruktur bisnis digital. Sebuah pertanyaan yang mungkin singkat, benarkah infrastruktur bisnis digital hanya bersifat fisik? Nah, di sini kita akan mencoba membahas beberapa hal terkait dengan bisnis digital itu sendiri. Yang pertama, di sini kita akan membahas beberapa poin, yaitu bagaimana digital mindset, kemudian apa yang dimaksud dengan infrastruktur digital, kenapa infrastruktur bisnis digital, dan 4 pilar infrastruktur bisnis digital. Nah, kembali saya akan mencoba untuk presentasikan materi saya. Oke, materi ini untuk menyeragamkan maka kita menggunakan satu materi pada mata kuliah bisnis digital ini. Yang pertama saya sampaikan adalah apa namanya, apa sih yang dimaksud dengan bisnis digital. Kita mereview dulu. Jadi bisnis digital itu adalah bagaimana eh, sebuah bisnis dengan memanfaatkan teknologi di dalam bisnisnya, baik itu internal maupun eksternal. Jadi intinya bagaimana penggunaan teknologi yang untuk menggerakkan bisnisnya, atau juga apa nilai baru, apa namanya, penggunaan pada internal maupun eksternal itu merupakan new value atau sebuah nilai baru. Atau digital business is fueled by integration of technology and business model. Atau boleh dikatakan juga adalah bisnis yang telah terintegrasi dengan teknologi dan model bisnis. Kemudian ada juga e-business. E-business itu adalah proses bisnis termasuk value chain, pembelian secara elektronik, electronic purchasing, and manajemen rantai supply chain management. Jadi terkait dengan e-business ini, dia lebih melihat kepada semua pemanfaatan menggunakan teknologi, dan teknologi itu eh, apa namanya, teknologi itu mengubah kebiasaan-kebiasaan yang lama. Jadi istilahnya di sini dengan teknologi itu semuanya bisa selesai. Sebagai contoh yang simpel adalah misalnya penggunaan teknologi untuk peternakan ayam potong misalnya, mulai dari proses penetasan sampai pada proses pemotongan. Jadi kalau di Cina itu sudah ada seperti itu. Jadi telah menggunakan teknologi untuk apa namanya, untuk memproses itu, walaupun itu makhluk hidup misalnya seperti ayam. Oke, kita lanjut. Nah, benarkah infrastruktur teknologi informasi itu bersifat fisik semata? Misalnya ada server, ada router, ada networking, ada gedung, ada BTS, kabel optik, dan lain-lain. Apakah hanya seperti itu? Tapi kita tahu bahwa semua ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis digital. Atau misalnya kita butuh jaringan, kita butuh kabel optik, kemudian kita butuh networking, kita butuh router, dan sebagainya. Tetapi pembelajaran seperti ini itu lebih melihat pada misalnya bagaimana jaringan bisa terhubung. Tetapi menurut saya yang lebih penting itu adalah bagaimana misalnya penggunaan aplikasi, bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat fisik, tapi dia lebih kepada non fisik. Nah, kita masuk pada digital business infrastruktur.
Infrastruktur digital listrik itu mengacu pada kombinasi perangkat keras berupa server and client, kemudian juga jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat, dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan kepada orang, pekerja, mitra, dan konsumen. Sebagai contoh, kita memiliki perusahaan finansial, teknologi finansial atau fintech. Fintech. Fintech ini kita tidak misalnya ada peminjaman uang itu tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah saja dan bisa di ACC. Tetapi untuk sampai pada proses itu tentunya dibutuhkan yang pertama adalah jaringan. Jaringan itu kemudian kita mampu mengakses internet. Dengan akses internet tersebut kemudian kita bisa masuk kepada servernya, dan dari servernya kita bisa melakukan transaksi. Itu sebagai contoh, tetapi tetap dibutuhkan yang namanya server. Kemudian ada human business infrastructure, infrastructure, yaitu pengetahuan, keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, nilai, dan norma. Kemudian technological business infrastructure atau things itu lebih melihat kepada hardware-nya, software-nya, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Nah, kira-kira teknologi ini apakah sesuatu yang salah? Apakah teknologi itu salah? Sebenarnya teknologi itu tidak salah. Yang salah adalah manusianya. Jika terjadi pembobolan ATM atau pembobolan peretasan akun misalnya, maka sebenarnya bukan akunnya yang salah atau bukan ininya, tapi yang meretas itu yang bermasalah. Apa motifnya, untuk apa dia meretas dan sebagainya. Maka itulah yang disebut dengan human business, business infrastructure, infrastructure, ya. Jadi tarik lagi, kalau misalnya kita punya pengetahuan tapi kita tidak punya norma, maka itu bisa saja akan bermasalah pada sebuah bisnis. Ataupun misalnya maka dari itu sangat dibutuhkan pengetahuan, keahlian, pengalaman, kompetensi, nilai. Nilai yang sangat penting ya, nilai dan komitmen. Kemudian ada technological business infrastructure, yaitu bagaimana hardware-nya. Jadi kalau kita manusia bagus, kita ada manusia, tapi misalnya kita tidak punya hardware atau tidak punya software, tidak punya teknologi komunikasi, maka kita tidak akan bisa untuk mengeksekusi atau menjalankan bisnis digital. Kita ada, tapi teknologinya tidak ada, atau teknologi ada, tapi tidak ada human-nya. Maka hal tersebut akan sangat berkaitan dan bisa saling mempengaruhi. Oke. Nah, boleh dikata infrastruktur teknologi informasi itu seringkali disebutkan dengan menjadi sarana teknologi yang bersifat fisik atau jaringan kabel, perangkat keras, dan bangunan-bangunan. Itu bukan seperti itu yang dimaksud infrastruktur TI itu loh, ya lebih kepada softwarenya, lebih kepada bagaimana penggunaan teknologi di dalam bisnis dan sebagainya, bukan hanya tentang kabel-kabelnya. Infrastruktur mengandung pula di dalamnya berbagai hal yang non-fisik, termasuk terus struktur sosial, budaya, cara kerja, dan aspirasi masyarakat tempat infrastruktur itu berada. Jadi sudah dipahami ya bahwa infrastruktur teknologi itu bukan persoalan jaringan kabel saja ya, tetapi itu persoalan software yang jauh lebih dominan. Kemudian infrastruktur teknologi informasi PS infrastruktur bisnis digital. E-bisnis masih sangat bergantung pada infrastruktur secara fisik, misalnya aset elektronik, aset intelektual, pendidikan karyawan, dan sebagainya. Sementara TI itu memungkinkan penyebaran aktivitas ekonomi, di mana teknologi informasi tersebut, misalnya pada manufaktur, proses produksi harus dilakukan pada satu lokasi agar dapat berlangsung secara ekonomis. Kemudian juga misalnya pada produksi memanfaatkan layanan TI dapat dilakukan meskipun berada pada lokasi geografis yang berbeda. Jadi dengan teknologi informasi itu misalnya sebagai contoh di Australia untuk melakukan penanaman itu cukup menggunakan pemupukan misalnya, maka cukup menggunakan drone dari udara dan sebagainya. Jadi model-model seperti itu yang sangat dibutuhkan. Kemudian TI bukan merupakan modal insentif seperti teknologi manufaktur. Sebagai hasilnya,
Entrepreneur dapat masuk pada berbagai bisnis yang berhubungan dengan TI atau dengan investasi teknologi yang kecil. Jadi ini tadi ya, infrastruktur TI dan infrastruktur bisnis digital. Nah, bagaimana dengan infrastruktur bisnis digital? Kalau tadi ini adalah infrastruktur TI atau teknologi informasi. Sementara infrastruktur digital itu lebih kepada pertama connectivity, compatibility, modularity, and personal IT. Jadi kita perlu connect dulu, kemudian kita compatible, kemudian ada memiliki modul dan juga memiliki kemampuan personel. Apa sih yang dimaksud dengan connectivity atau connectivity itu adalah sebuah konsep yang menghubungkan semua pengguna atau dalam hal ini bagaimana pengguna satu sama lain itu saling kontak, misalnya area fungsional seperti aplikasi perusahaan yang memungkinkan untuk berbagi informasi misalnya. Jadi jika ingin informasi maka sudah ada datanya pada infrastruktur bisnis digital. Kemudian compatibility yaitu untuk membagikan berbagai macam informasi. Jadi setelah kita mendapatkan informasi, kemudian kita share informasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah modularitas, yaitu bagaimana memberikan kemampuan bagi perusahaan ya untuk membangun aplikasi baru. Jadi harapannya dengan modularitas itu adalah ada aplikasi baru. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa uh, ada infrastruktur digital itu ada connectivity, compatibility, modularitas, dan personality. Personality yang belum kita bahas, yaitu high skill IT personel IT berpengetahuan dan sikap personel IT juga memiliki pengetahuan terkait dengan bagaimana apa namanya digunakan untuk menerapkan aplikasi yang dicapai untuk mendukung bisnis perusahaan. Di sini kita bisa menyimpulkan dari infrastruktur bisnis digital ini melihat bahwa ya, hal tersebut penting untuk connect, compatibility, modularity, dan personal IT. Nah, saya lanjut. Ya, interdisipliner, selaras dan terintegrasi. Infrastruktur e-bisnis itu merupakan suatu struktur interdisipliner atau lintas disiplin ilmu. Tentunya apa yang dilibatkan? Yang dilibatkan adalah apa namanya? Yang dilibatkan adalah proses bisnis, kemudian model perdagangan, infrastruktur hardware, jaringan dan software, standar hukum, dan lain-lain. Semua ini dalam tentunya proses bisnis itu kita bisa mendefinisikan bahwa proses bisnis itu seperti apa. Bagaimana proses dalam sebuah bisnis, itulah proses bisnis. Kemudian apa yang dimaksud dengan model perdagangan? Perdagangan modelnya seperti apa? Silakan kembali diperbaiki termasuk infrastruktur hardware, jaringan software, standar software, dan sebagainya. Ya, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan pada uh, apa? Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.